Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan kudrat irodatnya alhamdulillah kita di pagi ini masih bisa diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu tata bahasa Arab, yang insya Allah di pagi ini kita akan melanjutkan tentang tasrifan, bab ke-6 dari sulasi mujarod, bab terakhir ini ya, bab terakhir. Karena apa? Sulasi mujarod itu mempunyai 6 bab ya, jadi semuanya tasrifan itu jumlahnya ada 39 bab ya. Kita baru 6 saja sulasi mujarodnya yang masih salim ya, belum nanti goir salimnya yang dari ajwab, dari nakis, dari misal, terus dari hamzah, dari mudhoaf. Selesai sulasi mujarod, naik sulasi mazid, warna 1, warna 2, warna 3. Selesai itu naik ke rubai mujarod. Setelah itu naik ke rubai mazid. Baru selesai pada ini. Ya insya Allah lah, dengan waktu yang sangat panjang ya, insya Allah lah. Karena apa? Karena syaratnya kita mendapat ilmu diantaranya tulus zaman, panjangnya zaman, waktu yang lama gitu ya. Tidak bisa kita ngaji pingin cerdas hanya instan, tidak bisa ya, tidak bisa pada ini ya, tidak bisa ya, tidak bisa. Sekarang ada pembelajaran ilmu tata bahasa Arab 6 jam 6 jam langsung pinter, wah mustahil ya, mustahil di zaman saiki itu mustahil ya, 6 jam langsung bisa menguasai ilmu tasrifan, mustahil ya. Kecuali mungkin ustadznya IQ-nya di atas 200 dan santrinya di atas 250 mungkin bisa gitu ya. Iya, kalau 6 jaman mungkin bisa, 6 tahun lah gitu ya. Mungkin bisa ya, tidak bisa ya. Di dalam sulasi mujarod bab ke-6 ini ada perbedaan dengan wajan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bab pertama fa'ala yaf'ulu ya. Fathah ain fi'il madinya, domah ain fi'il mudhari'nya, fa'ala yaf'ulu. Di bab kedua fa'ala yaf'ilu, fathah ain fi'il madinya, kasroh ain fi'il mudhari'nya. Bab ketiga fa'ala yaf'alu, fathah ain fi'il madinya, fathah ain fi'il mudhari'nya. Tetapi ada syarat di bab ketiga, yaitu harus menggunakan salah satu huruf halqi, di mananya di ain fi'il atau di lam fi'il. Bab keempat fa'ila yaf'alu, kasroh ain fi'il madinya, fathah ain fi'il mudhari'nya. Contoh alima ya'lamu ilman, ilman. Jadi kalau ada ustaz gini, tolabul ilmi, kita sudah bisa mengolah otak kita. Oh, ilmu itu dimustaq dari kata bahasa alima, ya'lamu ilman. Berarti ilman itu, kata ilman adalah masdar ya, masdar dari fi'il madinya alima ya'lamu ilman. Bab kelima itu domah ain fi'il madinya, domah ain fi'il mudhari'nya. Contoh fa'ula yaf'ulu dengan mauzun hasuna yahsunu. Nah, sekarang bab terakhir, bab ke-6 adalah fathah kasroh ain fi'il madinya, kasroh ain fi'il mudhari'nya. Pak Firdaus, fa'ila yaf'alu, mana yang disebut fi'il madi? Fa'ila ya. Raraban pertama, tasrifan pertama disebutnya fi'il madi. Nah, ini mempunyai makna yang telah lalu. Madi artinya zaman yang telah lalu. Pak Firdaus, zaman ada berapa? 3. Satu zaman lalu disebut zaman apa? Zaman madi. Zaman madi ya. Satu ada zaman madi, zaman yang lalu. Wal madi la yaud, zaman yang sudah lalu tidak mungkin kembali lagi.
Seperti nanti penyesalannya seorang kafir, ya laitani kuntu turaba, gitu kan. Ingin kembali lagi menjadi tanah, mustahil kan? Mustahil ya. Atau Pak Denny melihat seorang bayi sedang disusui oleh seorang ibu yang sangat cantik jelita. Kata Mas Denny, ya laitani kuntu sobiyan murdia, kepingin menjadi anak yang bayi lagi disusui sama ibu yang sangat cantik ini. Itu mustahil ya. Iya, mustahil itu, zaman yang sudah lalu. Kedua ada zaman apa? Zaman sekarang atau zaman hal ya. Zaman hal, zaman sekarang. Zaman hal itu ada di mana? Di fi'il mudhari ya, di fi'il mudhari mempunyai makna sekarang ya, sedang. Wal halu layadum, zaman sedang tidak akan kekal ya. Zaman sekarang tidak akan kekal ya. Kita sekarang lagi ngaji, enggak selamanya ngaji ya, ada berakhirnya ya. Kita sekarang muda, tidak selamanya muda, pasti bakal tua, habis ini. Wal halu layadum, zaman sekarang tidak akan kekal. Yang ketiga ada zaman yang akan datang, atau zaman apa? Istiqbal atau mustakbal, yang terdapat di mana nanti? Di fi'il amr atau fi'il nahi ya. Contoh, idrib, pukulah. Sudah belum mukulnya? Belum ya. Idrib, pukulah. Belum mukul itu, baru ada perintah. Zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang adalah wal mustaqbalu la yudra wa la yadri fihi ahadun illa rabbul basyari. Zaman yang akan datang tidak ada yang mengetahui salah satu di antara kita illa rabbul basyari, kecuali Rabb, pengurus manusia, yaitu siapa? Gusti Allah. Jadi kalau Mas Budi bisa menerawang zaman yang akan datang, itu mustahil ya. Bohong ya, bohong. Bisa menerawangnya besok bakal gini, nasibmu besok seperti ini, itu bohong ya. Sebab apa? Zaman yang akan datang, Pak Bandi, tidak akan diketahui oleh siapapun. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad pun tidak tahu zaman yang akan datang, tidak tahu. Contoh dalam Al-Quran, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha kan? Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapan datangnya hari kiamat gitu. Kan Nabi Muhammad tidak tahu kapan kiamat itu datang, tidak tahu. Apalagi kita orang biasa, Pak Bambang ya. Nah, makanya secanggih apapun namanya ya, kiai besar namanya ya, gelarnya di belakangnya LC, MAG, SPD, SPDI, apalagi sembarang ya, titelnya banyak di belakangnya. Tapi kalau ini orang ustadz ini mengaku bisa menerawang zaman yang akan datang, bahwa kuhana, itulah orang disebutnya dukun, bukan kiai, bukan ya. Jadi buju kalau ada kiai yang bisa menerawang besok Pak Hengki seperti ini, bohong itu, bohong. Sebab zaman yang akan datang tidak akan bisa diketahui. Di zaman ini ya, fi'il madi artinya zaman yang telah lalu. Contoh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala itu fi'il apa? Qala fi'il apa? Qala fi'il madi. Fi'il madi berarti mempunyai makna apa? Telah. Jadi kalau maknanya, kalau kita melihat dalam tulisan qala nabiyyu atau qala Rasulullah, maknanya apa qala itu? Telah bersabda. Jangan gini, qala sedang bersabda, salah. Atau qala nabiyyu akan berkata Nabi, salah ya. Tapi mana yang tepat? Qala nabiyyu telah bersabda Kanjeng Nabi, atau qala Rasulullah. Ini sebab apa? Qala itu fi'il madi. Kalau pada ini ngucap gini, yakulu. Yakulu. Ini mananya apa? Sedang. Yakulu Zaidun, sedang berkata Pak Zaid. Yakulul ustadu, sedang berkata ustad ya. Atau kataba. Kataba ya. Kataballahu, kataballahu. Makna kataba tidak mutlak artinya menulis.
bisa di lain waktu dan kesempatan. Kataba maknanya memardukan, fardu, wajib, wajib. Tidak semuanya kalimat kataba artinya menulis. Coba kalau gini, kataballahu, telah menulis Gusti Allah. Mustahil. Kataballahu, telah menulis Gusti Allah. Kita yakin laisa kamislihi syai'un, Allah itu enggak sama dengan kita. Di Masudi ada kedua meripat, di Allah enggak ada. Di Mas ini ada kedua tangan, di Allah enggak ada. Di Mas Firdaus ada kedua kaki, di Allah enggak ada. Di Pak Hengki ada kepala, di Allah enggak ada. Kok bisa Allah hidup? Allah melihat, ya Allah melihat dengan sifat basornya. Allah mendengar dengan sifat samanya. Ya. Jadi wis mananya kan laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai kepada Gusti Allah yang ada di dunia ini. Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan nggak bertemu dengan Gusti Allah. Kalau Rasulullah bertemu dengan Allah gini, yakin begitu ditanya sama para sahabat bagaimana bentuknya Allah, langsung Nabi Muhammad menceritakan Allah ini seperti ini bentuknya, Allah itu seperti ini besarnya, tangannya seperti ini, meripatnya seperti ini. Kalau kalau Nabi Muhammad bertemu dengan Gusti Allah, tapi enggak bertemu. Kalau bertemu akan ada hadisnya, ya, bahwa Allah itu ini bentuknya. Ternyata dalam Al-Quran laisa kamislihi syai'un. Sepakat para ulama menyepakati bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan kita, tidak sama dengan makhluk, ya, tidak sama dengan makhluk. Ya, jadi perlunya kita mempelajari ilmu tata bahasa Arab itu untuk membongkar Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan salah ngemanain. Saya begini ya, kalau kita tidak menguasai ilmu nahu dan sorof, jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis, ya, karena apa? Pasti salah. Contoh gini, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Dalam Al-Quran kita apanya waw itu bimakna dan, ya. Kita apanya itu waw bimakna dan. Dulu Pak Denny, sebelum Pak Denny belajar nahwu sorof, apanya waw itu maknanya dan ini maknanya itu, gak ada mana yang lain. Kalau kita ngemanain tadi surat An-Nisa itu, fankihu ma tobalakum minan nisa'i, nikahilah oleh kalian perempuan yang bagus-bagus, ya. Jadi perintah Allah itu menikahi perempuan yang bagus apanya? Ya, pertama apanya dulu? Fisiknya. Hadisnya mana? Tunkahul mar'atu li arba'in, tikahilah perempuan empat perkara. Li jamaliha, cantiknya. Itu dulu satunya, fisiknya dulu. Yang cantik, yang api lah gitu. Nah, dalam ayat tadi fankihu ma tobalakum, nikahilah perempuan-perempuan yang bagus, ya. Berapa? Masna 2, wasulasa dan 3, waruba'a dan 4. Jadi isinya berapa? Berapa isinya? Masna 2, wasulasa 3, waruba'a 4. Jadi 9. Kalau Pak Denny belum belajar nahu dan sorof, pasti ngemanaan ayat tadi, boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang ayu-ayu 9. Ya bagus, boleh 9. Dalilnya, itu ayatnya, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Kita yang awam nerima saja, gurunya awam, muridnya awam, akhirnya fadallu wa adallu, gurunya sesat, muridnya pun ya. Padahal tidak semua wau bimana dan, ada wau bimana au, ya. Ada wau yang bermakna au. Wau itu, wa itu dan, au itu adalah apa? Atau, ya. Jadi wau di sini maknanya bukan dan, tapi atau. Nikahilah oleh Pak Bandi perempuan yang cantik, masna 2 Pak Bandi. Nah,
au sulasa atau 3, au ruba'a atau 4. Jadi boleh milih 2, 3, 4 ya. Kenapa nggak diganti au aja ya? Nah, itulah indahnya Al-Quran. Untuk apa? Untuk la'alakum tatakun, supaya kita berpikir, apa? La'alakum takilun, supaya kita berpikir ya. Supaya kita berpikir. Supaya kita berpikir. Makanya dalam Al-Quran ada apa? Ada ayat mutasabihat, ada ayat muhkamat ya. Sekarang jangankan ayat mutasabihat, ayat muhkamat kan kita sudah susah untuk menjelaskannya. Yang ini. Apalagi ayat mutasabihat, bagaimana susahnya membongkar ayat mutasabihat. Ayat muhkamat yang wis jelas, ya tujuannya jelas, tetap kadang-kadang kita nggak mampu untuk membongkar ayat Al-Quran. Mutasabihat alif lam mim, jadi Pak Bandi wallahu alam bimuradi, nggak ada yang tahu kepada artinya. Tapi orang yang berpikir mencari apa artinya alif lam mim. Yasin, kata Pak Bandi wallahu a'lam bimuradi. Tapi orang yang berpikir mencari apa maknanya Yasin. Toha, dicari nun, jadi Pak Bandi nun, Allah berfirman dalam surat Al-Qalam nun wallahu a'lam bimuradi. Tapi orang yang berpikir nyari apa maknanya nun. Nun, di mana sama Pak Bang? Nun, ikan paus gitu kan ya, dimanai gitu kan, yang memakan Nabi Yunus, ini nun gitu kan. Nah, jadi ini perlunya kita mempelajari ilmu nahwu dan sorof, walaupun di zaman Nabi ini tidak ono ya. Jawaban dari depannya itu Ya. padahal mereka itu tidak percaya. Ya, ya Pak. Jadi tidak semua wau bermakna dan ya. Makanya perlunya ini mengkaji. Wis pokoknya kalau kita belum menguasai ilmu nahwu dan sorof, wis ojo coba-coba menafsirkan Quran, menafsirkan hadis, bisa kesalahan ya. Bisa kesalahan. Sebab tidak semua ustadz itu menguasai ilmu ini, tidak semua ya. Tidak semua ya. Oke, kita baca hadisnya keren, tapi coba harokatnya dibuang semua, harokatnya dibuang ya. Nah, seperti ini saja ini nih ya, kita kasih contoh. Wajan bagus ya. Ini wajannya bab ke-6. Fa'ila yaf'ilu fa'alan fi'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun. Cepat kita baca. Ada apanya? Ada harokatnya. Coba kita kasih mauzun. Pak Ano baca. Ayo Pak Agus, ini baca Pak Agus. Terus, kan salah ya subuh. Terus, wazan artinya timbangan, mauzun yang ditimbang. Kalimat yang di bawah ini samakan persis dengan yang di atas. Apa yang disamakannya? Bukan hurufnya, harokatnya ini harus sama persis dengan wazannya, dengan timbangannya. Coba dibaca yang rada cepat. Terus iki ojo dilewat. Terus Isbih hak dulu. Isbah hak dulu. If'il. Nah, terus Pak itu masdarnya kalau lain sendiri Pak.
Ah ya, kalau di apa? Kalau di bab kelima ya, kalau di bab kelima yang berbeda apanya? Isim fa'ilnya ya. Fa'ula yaf'ulu, fu'lan fahuwa fa'ilun, fa'alun, fa'ilun. 3 isim fa'ilnya. Kalau di sini masdarnya yang berubah 2 ya. Hasiba yasibu hasaban hisbanan. Tetapi gini ya, masdar dari sulasi itu tidak mutlak kalimat mengikuti masdar. Mengikuti apa? Wazan ya. Jadi apa namanya? Masdarnya isim fi'il sulasi itu sesuai bagaimana terdengar di kalangan orang Arab. Contoh, sekarang gini Pak Agus. Wajan yang pertama fa'ala yaf'ulu fa'lan, fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Sekarang sajadah Pak Agus. Sajadah dimasukkan ke bab pertama, pasti masdarnya tidak sama dengan wajannya. Sajadah yasjudu harusnya gini, fa'ala yaf'ulu fa'lan, sajadah yasjudu sajdan, harusnya sajdan, tetapi dalam buktinya apa? Sujudan. Enggak sajdan, tapi sujudan. Sujud itu masdar dari kata fi'il madinya sajada. Sekarang roka'a yarka'u, harusnya rok'an, tapi buktinya ini lagi apa? Ruku ya, ruku'an itu masdar dari kata dasarnya roka'a. Jadi masdarnya sulasi tidak mutlak harus sama dengan wazannya. Nanti kalau rubai mesti tidak ada yang boleh keluar dari wajan, harus sama kalau rubai. Tapi kalau sulasi bagaimana terdengarnya di kalangan Arab, rada sulit Pak No. Jadi Pak No gampang ilmu nahu, ilmu sorof itu tinggal nyamain dengan wajannya. Kalau ilmu nahu itu sulit, ini pun sulit Pak No ya. Sebab apa? Nyari masdarnya itu nanti moro-moro Pak No gini nanti bab pertama fa'ala yaqulu fa'lan, wajannya nasoro yansuru nasron, kata yang lain sajada yasjudu sajdan. Betul, hanya mudah menghafal saja karena ada panduannya di atas ya, ada panduannya. Cuman dalam prakteknya tetap sulit ya, tetap sulit. Nah, ini Pak No kita itu baru apa kelas TK saja, PAUD dia ya. Ini PAUD dalam ilmu nahu, ini masih PAUD Pak No ya. Ini masih PAUD bagaimana kita? Sulit apa gampang ya? Pelajaran PAUD di dalam ilmu nahu dan sorof ini baru gini-gini toh, fa'ala yaf'ulu fa'lan, baru gitu toh. Nanti kalau sudah dikasih satu kalimat untuk dikerjakan oleh Pak No, carilah ilmu nahu dan sorofnya kalimat tersebut, baru Pak No nanti IQ-nya berpikir ya. Tetapi yakin dengan mempelajari ilmu ini insya Allah ini terolah. Nah, contoh gini Pak Agus ini ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menurut ilmu nahu, alhamdulillah disebut apa Pak Agus? Kalimat apa? Kalimat isim. Ciri isimnya alif lam. Ciri isim ada berapa? Ada 3. Satu alif lam, 2 tanwin, 3 kasroh akhir. Alhamdulillah, ilmu nahunya ketemu ya. Ini adalah kalimat isim. Ciri isimnya ada alif lam. Nah, ciri isim ada 3. 1 alif lam, 2 tanwin, 3 kasroh akhir. Pokoknya kalau dalam Al-Quran, dalam hadis ada yang harokatnya kasroh, wis tidak salah lagi, itu kalimat isim. Kalau dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis ada kalimat yang ada alif lamnya, tidak salah lagi, itu kalimat isim. Kalau dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis ada kalimat yang ada tanwinnya, tidak salah lagi, itu kalimat isim ya.
Karena fi'il tidak ada alif lam, fi'il tidak ada tanwin, fi'il tidak ada kasroh. Sekarang masih ilmu nahunya. Al disebut al apa ini Pak No? Kalau tajwidnya Pak Hengki sudah belajar ilmu tajwid. Kalau alhamdulillah, kalau tajwidnya ini alif lam komariah ya. Artinya apa? Komariah itu bulan. Seperti kita melihat bulan. Jelas nggak? Jelas kita lihat bulan gini. Artinya apa? Alnya harus jelas dibaca. Alhamdulillah, alif lam komariah ya. Alif lam komariah ilmu tajwidnya. Ilmu nahunya alnya ini apa Pak No? Maknanya al adalah lil istighraq. Lil istighraq ya. Artinya apa? Penghabisan. Seluruh keseluruhan. Makanya tidak salah ya seorang pentafsir Al-Qur'an menerjemahkan alhamdulillah, segala puji, seluruh puji. Karena ada apa di sini ya? Ada al ya, ada al istighraq, bukan al li ta'rif, bukan. Kan al itu ada nakiroh, ada ma'rifat ya. Ini alnya bermakna lil istighraq, keseluruhan ya. Kalau keseluruhan berarti puji itu tidak satu ya Pak Firdaus. Kan gini dalam terjemahnya itu alhamdulillah, segala puji, seluruh puji, berarti puji itu banyak, enggak satu ya, enggak satu. Karena ada apa ini? Ada al, maknanya lil istighraq. Ya kita paham aja sing dasar toh ya. Puji ada berapa puji? Hah? Yang itu yang apa? Yang masuk di telinga kita. Kalau para ustadz menyampaikan puji ada berapa? Kan jadi keseluruhan puji. Berarti banyak kan puji itu, ya. Ya. Alhamdulillah, innal hamdalillah, bilhamdi, ya. Innal hamda, alhamdu, innal hamda, bilhamdi. Isinya kan puji, ya. Puji. Sebab ada al di sini jadi maknanya istighraq, seluruh. Dengan ilmu nahu sekarang gunanya ilmu sorof apa Pak No? Ya. Alhamdulillah gunanya ilmu sorof untuk apa? Untuk mencari dari mana kata hamdu. Dengan ilmu nahu tidak ketemu ini alhamdulillah. Dari kata apa hamdu itu? Dari kata hamada. Ketemunya dengan ilmu sorof. Makanya ilmu nahu dan ilmu sorof dua ilmu yang harus dipelajari berbarengan. Karena apa? Satu sama lain berkaitan. Tidak bisa Pak Denny ngaji nahu toh sorofnya tidak ngaji, nggak ketemu. Atau sebaliknya Mas Udi ngajinya sorof toh nahunya enggak, maka tidak bisa. Itu maka ada apa? Saking pentingnya ilmu nahu ada kata gini, an-nahu abul ilmi wa sarfu ummuha. Ilmu nahu itu bapaknya ilmu dan sorof adalah ibunya ilmu. Kalau bapak dan ibunya sudah tunduk ditaklukkan sama kita, anak pasti melok ya. Ngaji tauhid kalau kita nggak ngaji nahu sorof nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Ya. Bertauhid kepada Allah. Tatanya sama orang itu kepada ini, Pak Denny, apa artinya tauhid? Dari kata mana tauhid itu diambil? Nah, kalau tidak belajar ini nggak bisa menjawab Pak Agus, nggak bisa menjawab. Kan apakah dilakukan kalau tahu sorof itu seperti baca huruf harokat? Betul, ya. Kalau ilmu nahu itu untuk mencari kedudukan suatu kalimat. Kok dibaca fathah, dibaca domah, dibaca kasroh. Alhamdulillah, kok moro-moro alhamdulillah, ndak alhamda, ndak alhamdi. Ketemu dengan ilmu nahu. Ilmu sorofnya untuk mengetahui dari mana kata hamdu diambil.
Ya, dari mana kata hamdu diambil? Ternyata dari kata apa? Hamida. Hamida yahmadu hamdan, ya. Hamdan. Hamdan itu masdarnya dari hamada atau hamida, gitu kan. Ketemu. Hamada atau hamida masuk dua-duanya. Ya. Nah, sekarang Pak Bambang, ya. Diambil dari kata apa? Tauhid. Nah, tauhid kan masdar. Masdar, artinya masdar itu apa sih? Hasilnya ya. Hasil gini nih. Nasoro yansuru nasron, pertolongan, hasilnya. Gini nih. Kataba yaktubu kitaban. Kataba sedang menulis Bapak Ustad. Yaktubu sedang menulis Bapak Ustad. Kitaban. Ah, ini kitaban. Hasil apanya? Hasil tulisannya ini disebut masdar. Ya, berarti tauhid itu hasilnya. Bukan hanya di sini. Itu hanya tauhid itu bukan yang kita dipakai, ya, logo, itu bukan tauhid itu. Ayo, iya, tauhid itu masdar. Kata dasarnya dari kalimat apa? Nah, kalau wahada berarti yauhidu. Wahdatan. Nih, masdarnya. Ini yauhidu asal katanya. Tapi nanti ini wawu bakal dibuang wawunya. Karena apa? Liwukuiha bainal adwa ini. Adanya ini wawu terdempit oleh musuh dua. Gak kuat wawu melawan. Mana musuhnya wawu? Fathah sama iya, ya. Fathah sama kasroh. Ini musuhnya wawu. Maka wawunya harus dibuang. Jadi gimana bahasanya? Wawu dibuang. Jadi yahidu. Yahidu. Nah, ini masdarnya. Artinya wahada adalah satu. Wahada yahidu wahdatan. Wahdatan satu. Isim fa'ilnya wahidun, yang satu. Dipakai sama Rehan dulu di sekolahan. Wahidun satu, isna ini dua. Hitung-hitungan alit cilik, ya. Wahidun satu. Terus tauhidnya mana? Tauhidnya mana? Ayo, tauhidnya mana? Padahal yang kita cari itu ini nih, ya. Yang kita cari adalah ini. Tauhidun. Ini yang kita cari, tauhid. Bukan wahdan, bukan wahdatan. Wahada maknanya satu. Kalau tauhid maknanya apa? Pak Firdaus. Wahada itu artinya satu. Tauhid artinya? Ayo, tauhid artinya? Nih, wahada itu satu, enggak ketemu. Kalau kita nyari kalimat tauhid dari sini, maka masukkanlah ke sulasi mazid yang ada tambahannya tasdid. Di mana tasdidnya? Di ain fiilnya. Mana ain fiilnya wahada? Ha. Tasdid di sini. Nanti ketemu, ya. Nanti ketemu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Belum. Tetapi kita kan sudah mengkaji ilmu ini. BE ada yang bertanya, ya. Kita bisa menjawab. Kita pasti ada yang menanya, pastilah. Nanti Pak Agus pakai Asus ini, ya, ditanya. Om, artinya tauhid apa? Umpamanya ini ada santri anyar lah dari pondok, kan kalau santri anyar dari pondok kan belaga, ya, belagu kan. Santri anyar dari pondok keluar dari pondok itu belagu. Kenapa belagu? Saya ngalamin dewe dulu, ya. Seolah-olah saya paling bentar dewe. Baru mondok 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pulang ke kampung halaman, berpakaian kayak orang, wah wis keren lah gitu kan.
di desa itu, di kampung itu, wah angkat dada, seolah-olah saya paling pinter karena ilmu ada di sini semua gitu kan. Perasaan Pak Agus, begitu ada yang nanya, terus belum ketemu sama ilmu kita, malu Pak Agus, malu, ya. Itu dalam bab ilmu. Di bab pendekar sama, Pak Firdaus baru belajar silat, kembangan, ada kucing, kasih jurus kan, ada kucing jurus, ya, ada pohon pisang, salam dari Binjai, jurus gitu kan, wis, ya, karena baru belajar. Tapi kalau sudah penuh ilmunya, ngene, nunduk, ngene, izin, tidak mau menampakkan. Nah, ini kita belum sampai ke sana, tapi harus tahu dulu ini, ya. Ada yang nanya, Pak Agus, apa sih artinya tauhid? Dijawab sama Pak Agus, mengesahkan, betul. Ditanya lagi disusul, dari kata apa tauhid itu? Ojo sampai bingung, ya. Dari kata fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ya. Nanti di sini ketemu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wahada yufa'ilu, jadi yufa'ilu, jadi yuwahidu, yuwahidu, taf'ilan, jadi ketemu tauhidan, ketemu, ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wahada yuwahidu tauhidan, maknanya sudah beda. Kalau tadi wahada maknanya satu, kalau sudah wahada artinya wahada kan satu, ada tasdid, wahada artinya menjadikan satu, menunggalkan, mengesahkan, ya. Wahada yuwahidu tauhidan artinya mengesahkan, mengesahkan Allah dari segala sesuatu, mengesahkan Allah. Pelakunya disebut siapa? Muwahhid. Kita semua ini pelaku tauhid, disebutnya apa? Muwahhid kalau sendirian, kalau banyak muwahhidun, ya, muwahhidun. Kita itu muwahhidun, kita itu orang yang lagi belajar tauhid, ya, lagi belajar tauhid, disebutnya muwahhid. Oh, ini posisi masdar. Masdar itu wajib nasab. Ini nanti posisinya di fa'il. Ya, kalau nggak ada apa-apanya kudu domah, tauhidun. Kalau ada huruf jar, bitauhidin. Ini tauhid, ya. Sada itu di sorok ada artinya Pak, ya? Apa? Sada itu ada. Oh, ada artinya, ya, ada artinya. Satu huruf menambah arti, ya. Wahada, menunggalkan, mengesahkan, menjadikan Allah itu satu. Tidak ada lagi yang lain kecuali Gusti Allah, ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Jadi makna tauhid itu adalah mengesahkan, diambil dari kata dasarnya wahada. Setelah wahada dimasukkan ke sulasi mazid dengan tambahan syaddah. Jadi wahada, ketemu makna. Asalnya satu, jadi menjadikan satu. Tuh, ya. Kalau dirinci ngene enak, ketemu dirinci sekata, makanya perlunya ngaji, waktunya zamannya panjang itu seperti ini, ya. Kalau cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya ketemu tapi belum sempurna. Kalau nasi, apa nama nasi itu? Sampai 2 tahun pasti iso Pak, ya. 2 tahun itu kalau di pondok pesantren ya bisa, karena apa? Sebelum subuh pa'ala yaf'ulu pa'lan, mari sholat subuh pa'ala yaf'ulu pa'lan, jam 7 pa'ala yaf'ulu pa'lan sampai jam 11 siang, mari duhur pa'ala yaf'ulu pa'lan sampai asar, mari asar pa'ala yaf'ulu pa'lan, habis maghrib pa'ala yaf'ulu pa'lan, mari isya pa'ala yaf'ulu pa'lan sampai jam 12 bengi. 2 tahun ya di sini Pak No. Kalau kita seminggu sekali dengan waktu yang hanya setengah jam, ya insya Allah, ya insya Allah gitu. Insya Allah. Jadi pondok itu kan panjang, ya. Nah itu, ya. Ya, pertemuan hari ini kita menghabiskan sulasi mujarrad bab ke-6, ya, dengan kata dasarnya fi'il madinya kasroh ain fi'il madinya, kasroh ain fi'il mudhari'nya. Maknanya fi'il madi zaman yang telah lalu, Pak Bandi,
fi'il mudhari zaman yang sedang, masdar pekerjaannya, hasil pekerjaannya, isim domir kata pengganti, fa'ilun isim fa'il artinya pelaku, pelaku isim fa'il ya, wadaka isim isyarah untuk mengisyarahi suatu kalimat, maf'ulun isim maf'ul artinya yang dikerjakan, yang di. Kalau isim fa'il yang me, kalau isim maf'ul yang di ya, isim fa'il yang me, isim maf'ul yang di. Nah, terus fi'il amr kata perintah, kata perintah ya, if'il kerjakan ya, idrib pukulah. Nah, la taf'il fi'il nahi merintah untuk mencegah. Kalau amar merintah untuk dikerjakan, kalau nahi merintah untuk mencegah. La tadrib ojo dipukul, la tansur jangan ditolong, la tahsib jangan dihitung. Merintah tapi merintah melarang. La takul jangan dimakan, la tasrob jangan diminum. Perintah itu tapi perintah melarang ya. La ta'budu perintah itu. La ta'budu janganlah kalian beribadah, perintah enggak? Perintah. Perintah apa itu? Perintah larangan. La ta'budu illallah jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. La ta'budu fi'il nahi, la ta'budu merintah jangan beribadah, diperintah jangan beribadah ya. Maf'ilun isim zaman waktu menunjukkan waktu. Yang kedua isim makan, makan itu artinya tempat. Oh, bukan makan ke Mas Oni, makan bukan makan gini ya. Isim makan tempat ya. Itu jadi kita sudah selesai insya Allah. Sulasi mujarod sudah selesai. Untuk kelanjutannya supaya lebih paham pada ini ya, coba kita jangan dulu mengkias ya, tapi kita habiskan dulu sulasi mujarod sama goir salimnya ya, sama goir salimnya. Jadi setelah salim fa'ala yaf'ulu, terus nanti ke bawahnya goir salim. Goir salim sama salimnya Pak. Memang nggak pakai isim alat ya? Enggak, di sini di bab ke 5 ke 6 enggak gitu kan ya. Jadi nanti setelah ini sudah selesai. Besok pertemuan yang akan datang insya Allah kalau kita dikasih usaha oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan dulu mengkias ya, kita habiskan dulu sulasi mujarod goir salim ya. Nanti ketemu dalam Al-Quran wa kana Allahu sami'an basiro. Wa kana itu kalimat apa? Kok sulasi mujarod belum ketemu ini karena tidak ada. Itu kan goir salim ada huruf ilatnya, ada wawunya dari kata kawana. Nanti ketemu kawana jadi kana ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.